Baru 6 bulan Leonardo Bonucci sudah berencana tinggalkan Union Berlin. Leonardo Bonucci dikabarkan ingin kembali ke Italia pada jendela bursa transfer musim dingin meski baru 6 bulan pindah ke Union Berlin. Bek veteran asal Italia tersebut diberitakan tak ingin jauh dari keluarganya. Ketika menandatangani kontrak selama 1 tahun bersama Union Berlin, Bonucci tidak bisa membawa serta keluarganya karena hal tersebut tak tertera dalam kontraknya. Pemain berusia 36 tahun itu harus tinggal terpisah dari keluarganya dan situasi ini menyebabkan merasa tak betah. Tak puas dengan performa Rennes, Nemanja Matic siap hengkang di bulan Januari. Nemanja Matic dilaporkan ingin meninggalkan Stade Rennes pada bursa transfer musim dingin mendatang. Meski baru mendarat pada musim panas lalu, situasi klub tak mendukung pemain asal Serbia itu untuk terus bertahan. Di luar masalah sepak bola, faktor keluarga juga semakin mendorong keputusan Matic untuk segera hengkang di bulan Januari. UEFA teguh tolak Super League. UEFA teguh menolak Super League kendati dinyatakan menyalahi aturan dari Uni Eropa. UEFA berdalih kompetisi ini tak serta-merta jadi harus digelar. UEFA dan FIFA dinyatakan melanggar aturan Uni Eropa karena melarang klub-klub ikut serta di ajang Europa Super League tersebut. Pengadilan Uni Eropa menyebut sebagai upaya monopoli dan pertentangan dengan asas kebebasan. Pelarangan ini menjadi poin pelanggaran terhadap aturan dari Uni Eropa. UEFA dan FIFA tak bisa menghukum para pemain dan juga klub, karena itu berarti bertindak sewenang-wenang. Inter tegas tolak Europa Super League. Inter Milan menolak adanya Europa Super League. Nerazzurri menegaskan kemajuan sepak bola cuma bisa dicapai dengan bekerja sama melalui Asosiasi Klub Eropa. Dan klub asal Italia tersebut menegaskan tidak akan bisa bergabung dengan Super League. Inter menjadi klub kedua Italia yang menolak Super League. Sebelumnya ada AS Roma yang menentang lebih keras. Mikel Arteta tak berminat untuk bergabung dengan ESL. Manajer Mikel Arteta menegaskan jika timnya itu sama sekali tidak tertarik untuk bergabung ke Liga Super Eropa. Walaupun Liga Super Eropa sudah mendapatkan lampu hijau dari Pengadilan Eropa. Saya rasa sikap kami sudah jelas. Kami berada dalam posisi yang sama seperti dulu. Kami suka bermain di Liga Champions dan kami melanjutkan kecintaan kami tersebut, ujar dari sang pelatih Mikel Arteta. Liverpool jadi klub terbaru yang tolak login ke Europa Super League. Pengadilan telah memutuskan bahwa UEFA dan FIFA tak bisa memonopoli sepak bola. Jadi klub-klub di Eropa bebas bergabung ke Europa Super League tanpa harus terkena sanksi. Namun ESL langsung mendapatkan penolakan dari berbagai klub di Eropa. Terbaru Liverpool ikut menegaskan bahwa tak akan berpartisipasi di kompetisi tersebut. Sebelumnya, sudah ada beberapa klub Liga Inggris lainnya yang langsung menegaskan penolakannya kepada Europa Super League. Klub-klub itu adalah Man United, Manchester City, Chelsea, dan juga Tottenham Hotspur. Jurgen Klopp berikan kabar terbaru kondisi dari Robertson. Andy Robertson sudah absen melawan Liverpool sejak Oktober lalu dan manajer The Reds yakni Jurgen Klopp sabar menanti kembalinya bek 29 tahun itu ke dalam skuadnya. Saat ditanya perkembangan terbaru terkait Robertson, Klopp menyebut bahwa sang pemain belum sembuh total. Namun pelatih asal Jerman itu berharap bahwa Robertson sudah bisa merumput selepas pergantian tahun nanti. Manchester City juara Piala Dunia Antar Klub 2023. Manchester City melengkapi prestasi mereka di tahun ini dengan menjadi juara Piala Dunia Antar Klub setelah mengalahkan Fluminense dengan skor akhir 4-0 di partai final. 2 dari 4 gol kemenangan Manchester City atas Fluminense diborong oleh Julian Alvarez. Sementara itu 2 gol lainnya masing-masing lahir dari gol bunuh diri Nino serta aksi dari Phil Foden. Berkat hasil ini, Man City pun melengkapi tahun fantastis mereka dengan raihan gelar juara Piala Dunia Antar Klub. Berkat hasil ini, Manchester City pun melengkapi tahun fantastis mereka dengan raihan gelar juara Piala Dunia Antar Klub. Usai sebelumnya meraih triple winner plus Piala Super Eropa. Julian Alvarez baru 23 tahun sudah raih 14 trofi. Trofi Piala Dunia Antar Klub kali ini pun menambah koleksi dari Julian Alvarez yang sudah terbilang fantastis. Dia baru berusia 23 tahun tapi sudah meraih banyak gelar juara. Alvarez jadi bagian dari skuad Argentina yang menjuarai Copa America dan juga Piala Dunia 2022 yang lalu.
Di level klub dia membantu Man City juara Liga Champions dan juga Liga Inggris. Sekarang dia meraih trofi Piala Dunia antar klub pertamanya, dan 14 trofi di usia 23 tahun adalah catatan yang sangat fantastis. Proses akuisisi Manchester United oleh Radcliffe molor sampai tahun depan. Proses akuisisi saham minoritas Man United oleh Sir Jim Ratcliffe kembali molor. Premier League baru bisa mengesahkan segala administrasi setelah bursa transfer Januari tuntas. Diperintahkan oleh ESPN, saat ini pembicaraan akuisisi sudah mencapai tahap akhir. Namun terdapat sejumlah penundaan akibat persoalan hukum dari kedua belah pihak yang perlu ditinjau sebelum menekan kontrak tersebut. Dan hal ini dikabarkan memakan waktu yang cukup lama. Pengumuman di Bursa Efek New York diberitakan bisa dilakukan secepatnya sebelum tahun baru, namun bisa saja tertunda lagi karena saat ini sudah memasuki musim liburan Natal. Pioli sebut manajemen AC Milan siap belanja pemain baru. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan bahwa manajemen Rossoneri siap mendatangkan amunisi baru ke San Siro pada bulan Januari mendatang. AC Milan belakangan ini santer dikabarkan akan berburu bek baru. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan Rossoneri. Belum tahu kebutuhan kami apa saja, klub siap untuk melakukan intervensi pada Januari, tutur Pioli seperti yang dilansir dari Sempre Milan. Benjamin Sesko buka peluang hengkang ke Inggris di musim dingin. Benjamin Sesko dilaporkan siap hengkang dari RB Leipzig di bulan Januari, meski baru didaratkan pada musim panas lalu. Minimnya menit bermain yang diterima oleh Sesko dari Marco Rose jadi alasan sang pemain ingin pergi. Pemain 20 tahun itu kemungkinan besar akan bermain di Liga Inggris pada tahun depan, dan dilansir dari 90 Man, Sesko sudah lama menarik perhatian dari raksasa Inggris mulai dari Arsenal, Chelsea, Man United, dan juga Newcastle United. Permainan Sesko dinilai cocok untuk bermain di sepak bola Inggris. Conor Gallagher dari London Barat menuju London Utara. Conor Gallagher nampaknya tidak perlu pindah terlalu jauh di musim dingin nanti. Tottenham dilaporkan berminat untuk bisa menggunakan jasa sang pemain. Sky Sport melaporkan bahwa Tottenham benar-benar akan all in untuk bisa mendatangkan Gallagher di musim dingin nanti. Di sisi lain, Tottenham lagi dilanda badai cedera, jadi kedatangan Gallagher akan menjadi tambahan tenaga yang dibutuhkan oleh The Lilywhits. Chelsea sendiri kabarnya akan membandrol Gallagher dengan harga yang cukup mahal. Mereka menginginkan sekitar 40 juta pounds untuk jasa sang gelandang. Diminati Juventus, Calvin Phillips minta garansi kalau jadi pindah. Pemain Man City yakni Calvin Phillips dikabarkan akan segera dilepas. Kalau berlabuh ke Juventus, pemain 28 tahun itu meminta garansi bermain. Seperti yang dikabarkan oleh The Telegraph, Phillips mau pindah ke Juventus kalau mendapatkan garansi menjadi pilihan utama. Saat ini Phillips sedang berjuang untuk bisa mendapatkan tempat di skuad Inggris yang akan berlaga di Piala Eropa 2024 mendatang. Mason Greenwood gak bakal balik lagi ke Manchester United. Ada kabar terbaru beredar seputar masa depan dari Mason Greenwood. Sang striker dilaporkan tidak akan kembali ke Manchester United di musim depan. Menurut laporan dari Talksport, Man United pada akhirnya memutuskan untuk bisa menjual sang pemain di musim panas nanti. Menurut laporan terbaru yang beredar, Man United saat ini telah dikontak beberapa klub top Spanyol untuk jasa Mason Greenwood tersebut. Sebut saja ada Atletico Madrid, Real Madrid, dan juga Barcelona yang dikabarkan sama-sama berminat untuk bisa menggunakan jasa sang pemuda di musim depan. Resmi Luis Suarez dipastikan bakal reuni dengan Lionel Messi. Mantan pemain Barcelona yakni Luis Suarez akhirnya dipastikan bakal bereuni dengan Lionel Messi di Inter Miami. Suarez dan Messi pernah bermain bersama di Barcelona, dan kedua pemain itu lantas santer disebut akan bereuni kembali di Inter Miami. Kabar ini sendiri dilansir oleh Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Suarez dan pihak Inter Miami sudah mencapai kesepakatan verbal sejak bulan yang lalu.
Bayern Munchen beri kode keras untuk lepas Joshua Kimmich. Liverpool merasa sumringah usai Bayern Munchen dikabarkan memberi kode keras akan segera melepas Joshua Kimmich. Joshua Kimmich bukanlah sosok yang asing bagi Liverpool. Pemain Munchen tersebut masuk dalam daftar beli The Reds pada musim panas tahun lalu. Dan dilansir dari Sport Bill, transfer Joshua Kimmich ke Liga Inggris mungkin saja terjadi pada musim dingin nanti. Dan kabar merapannya Joshua Kimmich ke Liverpool dihembuskan oleh jurnalis Jerman yakni Christian Falk yang menyebut Liverpool menjadi salah satu destinasi gelandang asal Bayern Munchen tersebut. Diincar Manchester United, Serhou Guirassy minta dijual oleh Stuttgart. Kabar kepindahan Serhou Guirassy ke Manchester United nampaknya benar-benar jadi kenyataan. Sang striker dikabarkan mulai mendesak Stuttgart untuk bisa melepasnya di musim dingin. Bill melaporkan bahwa Guirassy saat ini sangat berambisi untuk pindah ke Liga Inggris. Ia sudah merasa cukup bermain di Liga Jerman dan ia merasa sudah saatnya untuk bisa mencari tantangan baru dalam karirnya. Ia sejak lama mendambakan bisa bermain di Liga Inggris, sehingga ia sangat tertarik ketika mengetahui Man United berminat kepada dirinya. Menurut laporan tersebut, Guirassy baru-baru ini mencoba untuk mempercepat proses kepindahannya, dan ia sudah mengatakan kepada manajemen Stuttgart bahwa ia tidak mau melanjutkan karirnya di sana. Ia dikabarkan ingin segera pindah di musim dingin. Sang striker dilaporkan bisa pergi ke Old Trafford dengan harga mencapai 15 juta pound saja di musim dingin.